Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, kehadiran cahaya membawa banyak perbedaan dalam hidup kita. Kita tahu kalau kita berada dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat, dan seringkali kita dikuasai oleh berbagai imajinasi kita. Tetapi kalau ada cahaya, kita mulai bisa melihat dengan baik. Dan cara kita memandang akan sangat mempengaruhi realitas hidup kita. Seringkali realitasnya itu sama, tetapi karena cara kita memandang itu berbeda, sikap kita jadi berbeda, perasaan kita jadi berbeda, dan tindakan kita jadi berbeda. Dalam hidup seringkali kan kita tahu bahwa kita harus menata berbagai hal, memanage berbagai hal. Pekerjaan harus dimanage dengan baik, berbagai aset harus dimanage dengan baik, berbagai kegiatan harus ditata dengan baik. Tapi yang kita sering lupa, salah satu yang sangat mempengaruhi hidup kita adalah berbagai perasaan kita. Perasaan ini penting kan? Hari demi hari kita selalu lihat, aku rasanya gimana sih hari ini? Apakah aku kecewa? Aku marah? Aku bersuka cita? Aku males? Aku terinspirasi? Perasaan sangat penting. Dan tentu kita berharap supaya perasaan kita hari ini adalah perasaan-perasaan yang positif. Mau gak menata rasa? Gimana caranya menata rasa? Harus menata cahayanya. Cahayanya ditaruh di mana? Karena dengan cahaya tersebut kita bisa melihat berbagai situasi hidup kita dengan lebih baik. Jadi hari demi hari kita harus punya waktu supaya cahayanya itu dibuat semakin terang. Dan kalau kita semakin bisa melihat diri kita dengan jelas, situasi kita dengan jelas, orang lain juga bisa semakin mengerti kita. Kenapa seringkali orang bilang susah ngerti kamu? Karena seringkali kita ngerti diri kita sendiri aja susah. Kita mau dimengerti oleh orang lain, tapi kita ngerti gak diri kita? Anda ngerti gak maunya apa dalam hidup? Anda ngerti gak kenapa sih hari demi hari kok aku bawaannya marah melulu? Gak tahu kenapa. Karena diri sendiri gak jelas. Bawaannya tiap hari kecewa terus, padahal maunya bersuka cita. Udah pulang dari gereja dengar khotbah, aku mau bersuka cita hari ini. Tapi begitu keluar pintu gereja langsung kecewa lagi, langsung takut lagi, gak ngerti diri sendiri. Gimana orang lain mau mengerti kita? Dan gimana kita bisa berelasi dengan baik dengan orang-orang di sekitar kita? Supaya Anda bisa menata perasaan Anda, memanage perasaan Anda, belajar untuk selalu menyalakan cahaya itu dalam hati Anda, terutama cahaya iman, cahaya kasih Tuhan, supaya hari demi hari kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik dan berelasi dengan sesama kita dengan lebih baik lagi.